Hai babe, halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Kenapa gue tiba-tiba ngomong hey babe? Ketularan sama Bocan di TikTok. Seru banget sih itu orang. Hello babe, keren sih. Untuk kamu semua ya, yang udah tahu apa yang mau gue omongin, boleh langsung skip ya. Untuk semua yang baru join, new subscribers ya, untuk supaya nggak bingung cari video yang emang kalian mungkin minati atau yang kalian cari ya, berdasarkan versi Lucky. Mungkin lo udah nonton dimanapun ya kan, di tarot versi mana-mana. Kalau lo pengen tahu versi gue, itu masuk ke channel gue, ke section playlist. Di situ ada bermacam-macam berbagai macam playlist ya, berdasarkan bahasa, berdasarkan tema, berdasarkan waktu. Oke. Jangan nyari berdasarkan apa yang gue upload karena bisa mabok sendiri ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya untuk segala support dan dukungannya gitu. Bahasanya norak banget sih. Intinya intinya makasih untuk likes ya, share-nya, dan segalanya deh. Waktunya nonton ini gitu kan, nonton versi gue gitu kan. Makasih juga termasuk donasinya, makasih. Untuk kalian yang nggak tahu, berchart kalian di box description gue itu ada link dari Just Astrology, tinggal kalian klik gratis. Kalian isi data-data kalian punya berchart kalian, atau kalian Google aja sendiri free natal chart atau free birth chart, itu gratis dari berbagai macam sumber ya. Untuk yang mau personal reading, consultation one on one, apalagi bantuin kalian baca berchart kalian atau bahkan compatibility dengan pasangan kalian juga boleh. Oke. Silakan kontak di box, ada email gue ada di box description bawah. Anyway, langsung aja, oracle card udah ada di meja ya. Tema reading gue sekarang tema readingnya pakai mystical shaman ya. Gue tukar dari mystical wisdom, gue tukar jadi mystical shaman. Oke, mystical shaman hari ini ya, tema untuk hari ini adalah the curse. Kita nggak belajar membaca kali ini ya kan. karena udah kita baca bareng kan ya. Entah sama zodiak siapa waktu itu gue lupa, atau mungkin di hari ini juga ya, gue lupa. Intinya udah pernah kita baca bareng. The course, saatnya kita mengetahui, mengenali sumber dari apapun yang membatasi diri kita. Oke, karena batasan-batasan itu adalah yang mengikat kita. Dan sebenarnya batasan-batasan itu nggak real. Sampai kita dibungkam gini mulutnya, ya, itu nggak bener sih, nggak bener. Jadi intinya kita harus juga hati-hati untuk melihat sekitar kita, untuk pay attention suara-suara sumbang dari sekitar kita. Dan kebanyakan suara-suara sumbang itu sendiri juga datangnya dari kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Oke. Dan yang paling parah itu justru kalau datangnya dari dalam diri kita sendiri. Karena itu adalah yang bikin kita selalu parno. Ya, parno, akhirnya kita nggak deh gitu, nggak deh itu kan tabu, nggak deh itu kan nggak boleh, nggak deh ntar gue salah, ntar gue gitu, ntar yang lain ntar gini, ntar nggak enak sama yang itu, mampuskan loh gitu. Itu semua batasan yang nggak real, karena sebenarnya batasan itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Bahkan kita ini diminta untuk evolve ya, menjadi yang paling baik, terbaik. Kalau emang belum ada, be it gitu loh, be it, invent one gitu kan. Jadilah orang versi paling baru yang belum pernah ada kayak lo. Wah, kan keren banget tuh Kim. Nah,
di saat kita selalu membatasi diri kita dari segala sesuatu yang pernah ada, kita tidak pernah menjadi inovator. Ya. Padahal dunia ini butuh banyak inovator. Di segala bidang dan segala hal. Kreativitas kita itu sangat adalah anugerah dari apa yang memang keberadaan kita di bumi ini. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana mengenali sumber itu. Bagaimana mengenali sumber itu kadang bahkan nggak hanya dari sekitar kita, tapi diri kita sendiri yang kita juga bahkan nggak sadari, ya. Atau sudah menjadi mindset atau tradisi dari sebuah budaya atau keluarga. Yang kebanyakan sih dari keluarga, ya. Keluarga atau lingkungan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang membentuk kita sampai kita sekarang besar. Dan itu menjadi otomatis gitu. Jadi kayak mesin gitu. Dia kerekam di sini terus kan gitu. Kita diajarin untuk jangan bermain sama anak-anak di bawah situ. Jangan bermain sama nenek-nenek. Jangan sama dimengerti, semua maksudnya mereka adalah baik, nggak ada yang salah. Tapi kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Di masanya mereka sama masanya kita itu berbeda, gitu kan. Jadi kita juga harus melihat dulu zaman perang, gitu kan. Apa waktu zaman batu, gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Dulu yang namanya nyolong itu dipotong tangannya, gitu kan. Di sini sekarang udah enggak. Bukannya berarti gue ngajarin lu untuk nyolong, enggak. Maksudnya integritas kan nggak di situ ya. Artinya apalagi dengan full moon di Pisces dan Mars dan Saturn ini yang Mars retrograde dan Saturn direct, ya. Ini kalau ada beberapa astrologer bilangnya rage against the machine, gitu. Rage against the machine. Maksudnya adalah anger, ya, kemarahan melawan tirani. Tirani itu dalam arti mesin itu Saturn, ya. Kebiasaan-kebiasaan produktivitas, ya, kebiasaan-kebiasaan yang emang sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi kebiasaan sebuah struktur organisasi harus begitu. Jadi ini kalau gue ngomong pakai bahasa gue sendiri, artinya gini, pilihannya adalah untuk seorang individu adalah you going to lose your insanity or you going to lose your freedom, gitu. Maksudnya lu milih hilang kewarasan lo atau lo hilang kebebasan lo. Kebanyakan yang terjadi umumnya, kebanyakan yang terjadi hingga saat ini adalah karena kita sering membatasi diri kita karena ketakutan kita sendiri, ya, kita lebih memilih kenyamanan atau memilih untuk tidak mengkonfrontasi sebuah challenge, gitu, yang katanya itu nggak boleh, gitu kan, atau sesuatu itu melanggar atau apalah itu, ya. Bukan untuk yang jelek-jelek, ya, maksudnya ngomongnya gimana ya. Jadi untuk kebanyakan orang tuh lebih memilih untuk patuh. Gini bahasa lainnya, kita seperti menjual jiwa kita terhadap yang namanya nyaman atau aman, gitu. Karena biasanya kita sudah masuk ke dalam sebuah sistem yang yang semua sudah diatur dan kalian akan terjamin di situ. Sedangkan kalau kalian memilih kewarasan, ya, yaitu kewarasan adalah freedom kalian sendiri, ya, kalian harus berjuang. Nggak ada itu yang namanya terjamin, nggak.
Kalian harus berjuang dari nol, benar-benar untuk menjadi diri kalian sendiri, menunjukkan siapa kalian. Sedangkan kalau kalian menjual jiwa, makanya kebebasan itu tidak ada, ya, kalian akan terjamin segala hidup kamu. Hidup kalian akan selalu terjamin. Gitu. Rumah, mobil, apalagi senang-senang, nggak akan kesulitan. Tapi ya itu tadi, bungkam. Oke. Saturn itu kan bakalan direct tanggal 29 September. Mars hari ini dia retrograde. Dan full moon Pisces itu efeknya sampai 2 minggu. Ya. Yang mana artinya kita semua akan menjadi sangat sensitif dan sangat psychic. Ya. Karena Pisces itu paling psychic. Ya. Intuisinya tinggi banget dan kalian semua juga mendapatkan energi itu yang sangat tinggi psychicnya. Seperti kalau lagi purnama itu kan pasang surutnya water signs. Pasang surutnya air itu sangat terlihat dan berdampak ya. Jadi emosional kita pun juga ikut terlibat di situ. Nah, yang memang tidak disarankan saat-saat ini adalah tidak ngecek realitas, karena kita akan mudah terpancing, untuk emosi, ya, mudah terpancing untuk emosi. Makanya tadi rage against the machine, gitu ya. Karena dengan apalagi Neptune yang lagi retrograde di Pisces, itu juga lagi membuat kita mengevaluasi lagi kembali mimpi-mimpi dan idealisme kita sendiri. Apa sih yang mau kita capai? Goalnya kita tuh di mana sih? Gitu. Dan kalau memang itu terbatasi oleh segala sistem yang memang society bentuk, gitu kan. Rage against the machine, gitu maksudnya, oke? Dan ini juga biasanya bahkan dari generasi ke generasi, karena kita selalu mengambil darah kita, ya. Semua genetika kita itu mengambil dari sebelumnya. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya, oke? Jadi kita sadari atau tidak sadari, kita membawa hal-hal yang memang membatasi kita juga. Jadi kadang kita harus menelusuri itu. Kita harus menelusuri akarnya kita sendiri. Dulu kakek nenek itu mindsetnya kayak gimana sih? Gitu. Kakek nenek itu mindsetnya kayak gimana sih? Dulu mereka tuh sebagai apa sih? Gitu. Sebagai selir, ya kan, sebagai selir atau budak atau mandor, atau kita pasti membawa itu. Kita yang menjadi otoriter atau kita yang menjadi ini. Ikatan itu adalah karma yang memang kadang kalau yang jadi mandor atau enggak itu, kita biasanya jadi suka ngontrol orang lain, ya, kayak gitu. Dan itu pun juga blockage. Nggak hanya kita sebagai korban, tapi kita juga sebagai pemangsa. Kita harus lihat di mana posisi kita saat itu, karena justru karena keduanya itu tidak baik gitu. Entah kita korban, entah kita pemangsa, ya. Selama itu tidak membuat kita bertumbuh menjadi yang lebih baik, itu tidak baik gitu. Mau kata dulu dia mandor, dia dulu pejabat, dia dulu bangsawan, tapi kalau integritas nggak punya, gitu. Kalau integritas nggak punya atau nggak punya perilaku yang memang sebagaimana adanya, kita kudu sadari dan kenali itu, gitu. Karena kartu ini menunjukkan kita butuh, udah saatnya untuk mengenali sumber itu, mengakuinya dan dilepaskan, gitu. Untuk dilepaskan segalanya itu,
gitu. Jadi kita lebih bebas untuk menjadi diri kita sendiri dan bisa menarik keluar potensial terbesar kita sebagai individu. Oke? Okay? Pelajaran yang harus kita pelajari, pertanyaan gue terhadap mystical wisdom adalah pelajaran apa yang harus kita pelajarin hari ini? Don't worry, be happy. Ya, gue nggak usah lagi deh nunjukin, nggak akan kebaca kan sama kalian. Terus dari apa namanya ini, Goddess Guidance. Oh ya, dari mystical wisdom under the deck ya, bawahnya dapat confrontation. Pick your battle wisely. Jadi pilih perjuangan kalian secara bijaksana. Tadi kayak gue bilang, kebebasan atau kenyamanan. Dari apa namanya, dari Goddess Guidance katanya advice buat hari ini apa gitu. Ini keluarnya Mother Mary, expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered. Jadi percayalah kalau doa-doa kalian sudah didengar dan jawabannya lagi on the way. Nah, dari literary Oracle Witches kita dapat Farokh Zat. Susah nggak? Susah Ci. Ini dia nih, pas banget kan? Baca nggak? Kalau kalian mau Google sendiri, kalian bisa screenshot ya namanya, dan di bawahnya tulisannya apa? Rebellion, ya kan? Rebellion, memberontak. Balik lagi. Memberontak. Dia ini siapa? Dia ini adalah poetesa. Poetesa itu penyair dari penyair, dan dia filmmaker. Regista, director, bahasa Indonesia apa? Sutradara film dari Iran. Bayang nggak budayanya Iran? Dia termasuk benar-benar mendunia dan menang Nobel lah kalau nggak salah, lupa gue. Yang jelas dia rebel tadi dia pemberontak melalui karya-karyanya ya. Ya kalian kalau ngebayangin budayanya Iran ya, cewek itu seperti apa, diperlakukannya seperti apa budayanya, dia memberontak melalui karya-karyanya yang katanya silence itu apa, diam itu untuk apa. Terus kita dapat juga Beast. Nah, Beast ini ya, Beast ini lucunya, kok lucu? Nggak lucu sih, maksudnya dia itu artinya adalah sebenarnya produktif ya, menjadi yang produktif, kerja. Tapi lebih ke tim ya, dia lebih mengingatkan kita, dia ingin mengingatkan kita untuk memperluas jangkauan kita dengan bekerja sebagai tim untuk memperbaiki juga community ya, komunitas kita. Dan bis itu pekerja keras, tapi dia juga nggak lupa untuk senang-senang, untuk merasakan apapun yang dikerjakannya gitu. Jadi kita diingatkan untuk jangan lupa untuk menikmati hasil dari kerjaan kita sendiri. Dan yang lagi-lagi dia tuh lebah tawon. Lebah ini juga mengingatkan tentang bagaimana bekerja
secara efisien ya dan produktif, bukan asal kerja gitu. Makanya kalau kerja efisien artinya kita lebih bisa menikmati hasil kerja kita gitu, dibanding kerja 10 jam tapi yang produktif cuma 3 jam, artinya kan kebuang 5 jam 7 jam ya. Dan dia mengingatkan juga tentang apa namanya, dia ingin membuka pikiran kita tentang bahayanya segala sesuatu, menunda segala sesuatu, ketidakmampuan untuk mengambil keputusan ya, dan tidak berorganisasi, tidak terorganisasi gitu. Jadi kita harus coba memberi prioritas apapun goal kita. Jadi kita bisa lebih efisien lagi gitu dalam bekerja. Dan sebenarnya orang males itu pintar. Kenapa? Karena dia males kerja ya, jadi dia sangat tahu bagaimana bekerja yang efisien. Dia paling tahu bagaimana bekerja yang efisien karena dia nggak mau waktunya dia bermalas-malasan itu terganggu atau terusik oleh sesuatu yang nggak produktif. Kalau emang gue harus kerja, gue akan kerjain yang memang benar-benar itu berguna buat gue, berguna buat goal gue, dan udah titik gitu. Jadi kadang-kadang delay menunda segala sesuatu tuh nggak, orang malas tuh nggak gitu juga, cuman dia sangat menghitung waktu itu jauh lebih berharga dibanding apapun buat orang malas. Oke. Dah. Tarot. Oh ya, under the deck-nya Mystical Wisdom dapat Wild Woman. Bagaimana menjadi intinya tentang Wild Woman ini adalah dia liar tapi berkarakter. Balik-balik ke rebel. The course. Alright. Nantikan Venus yang pindah ke Leo. Ya. Energi pindah ke Leo tuh kayak mana? Energi yang masuk adalah Four of Cups kebalik. Challenge-nya hari ini untuk hari ini Nine of Cups. Challenge. Terus apa tadi? Enggak. How Spirit's going to help us for today. Six of Swords. Langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan hari ini? Page of Cups. The Emperor, Mars in retrograde. Jadi memang kita diminta untuk lebih yakin. Jadi dengan full moon in Pisces ini, kita memang diminta untuk lebih mendalami diri kita sendiri dan clear ourselves from any distractions. Maksudnya kita harus membersihkan diri kita dari segala distraction tuh, yang hal-hal di luar kita tuh yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Mau dibilang itu realitas, oke deh realitas gitu.
nggak usah pay attention to that. Aku tiba-tiba gitu, sorry, emang lampunya kenceng banget soalnya. Eh, jadi kita tidak terganggu atau terusik oleh suara-suara dari luar, dan kita lebih bisa fokus pada diri kita sendiri, dan kita bisa memilah-milah lagi suara-suara dari dalam diri kita sendiri gitu. Mars in Aries, di Aries yang retrograde, artinya memang nggak akan lebih, tindakan-tindakan itu ya, dia jauh lebih beremosional ya. Jadi untuk supaya nggak beli apa orang-orang jual gitu ya, termasuk oh ya, siapa sih kemarin ada yang komen gitu, ada yang komen di salah satu video gue kalau masalah Libra ya, kalau masih belajar jangan ramal dulu daripada ntar malah kesesat ya kan. Jawaban gue sih ya ya maaf deh gitu ya, dulu saya lahir juga masih bayi gitu, nggak langsung tua gitu kan. Jadi justru menurut gue yang namanya kalau kalau lo udah berhenti belajar, lo sama aja mati gitu, lo udah nggak hidup lagi men gitu. Karena hidup itu adalah untuk belajar memperbaiki diri kita yang kemarin ke besok jadi lebih baik gitu kan. Jadi ya buat gue selalu belajar gitu. Kalau gue istilahnya kalau gue nggak suruh belajar, artinya gue disuruh mati. Buat gue ya. Jadi gue nggak akan pernah malu untuk jadi student. Karena banyak hal yang gue bisa pelajarin dari segala macam kenyataan dan realitas gitu loh. Gue nggak mau menjadi gue nggak mau jadi guru, enggak. Seorang guru pun nggak berhenti belajar dari studentnya gitu. Dan setiap interaksi yang kita temui itu adalah proses pembelajaran diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Nah ini ya itu sama, kita diminta untuk lebih reflektif, introspeksi sebelum berbuat, karena jangan sampai nanti perbuatan kita malah semuanya tersentil karena suatu yang emosional gitu. Oke? Di bawahnya ada Knight of Cups. Energi yang masuk. Kita ingin melepaskan diri, ya, kita ingin melepaskan diri dari segala hal yang tidak memuaskan kita lagi. Stagnan, bosen, boring, monoton. Ya kan? Monoton kenapa? Kita selalu melakukan hal yang sama. Kita tidak mau belajar lagi. Kita selalu repeating the same old shit. Gitu. Kapan kita keluar dari ini? Ya kita harus kembali jadi pelajar. Balik lagi, itu cycle ya, siklus itu seperti siklusnya alam ya. Balik lagi kayak bibit jadi tanaman, berbunga, terus jadi buah, balik lagi ke bibit. Gitu kan. Belajar lagi, belajar lagi terus. Nah, kita ingin keluar dari menjadi yang maha tahu. energi yang membosankan itu atau monoton itu adalah kita mencoba belajar sesuatu yang beda. Melakukan dan Aries Mars in Aries retrograde itu juga kita diminta untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Itu maksudnya. Challenge-nya adalah kebahagiaan. Challenge-nya kebahagiaan. Karena ini kan tidak membahagiakan. Challenge-nya kebahagiaan. How spirits going to help us? Gue sebenarnya masih nggak ngerti loh, spirits tuh diterjemahkannya sebagai apa ya di bahasa Indonesia?
masa jiwa, masa hantu, gue nggak tahu. Jadi makanya gue ngomong pakai bahasa Inggris, jujur gue nggak tahu. Mungkin kalau kalian tahu tolong ditulis di komen ya. Bagaimana spirit akan membantu kita melewati hari ini. Kita dibantu untuk moving on dari hal-hal yang memang drama ya, yang memang selalu mengikat kita ya untuk berkembang atau bertumbuh. The best way yang hal apa yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini adalah compassion. Buat gue ini compassion. Hari ini compassion. Pengertian, message of love, ya, message of love. Oke, udah. Semoga berguna. Sampai ketemu besok. Dah.